Kalau itu Kata-katanya dong buat 6 bulan terakhir ini apa? kayaknya kalau satu kata tuh mungkin rungkat ya. Waduh. Ya kita kan koreksinya juga hampir sama kayak Covid ya. Bahkan sempat lebih tinggi daripada Covid kan. Ya otomatis ya sebenarnya bisa dibilang kita crash ya marketnya tahun Hmm. ini gitu. Jadi 6 bulan terakhir ini nampaknya memang menjadi ujian begitu ya? Iya, Ujian. ujian buat para investor saham ya. Terus tapi kalau menurut kamu sendiri selama 6 bulan terakhir ini ya, Heeh. apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi situasi akhirnya dinamis banget gitu ya situasi Mhm. market kita? Iya sebenarnya banyak sih ya. Mungkin yang pertama itu kan MSCI ya. Karena kita katanya mau di-downgrade lah dari MSCI gitu. Itu jadi trigger pertamanya. Trigger keduanya itu sebenarnya karena oil gitu. Jadi oil itu naik karena US nyerang Iran. Akhirnya fiskal kita yang memang sudah mepet gitu ya. Itu jadi harus diperbesar lagi gitu. Jadi mungkin bahasa halusnya pemerintah kita ini kurang pinter untuk realokasi budget gitu kan. Akhirnya fiskal kita melebar. Mulai itu ibarat main bola tuh dapat kartu kuning kan dari berbagai lembaga. S&P, Moody's gitu-gitu kan semua udah kasih kartu kuning nih. Fiskal lu lewat gitu. Nah ini yang akhirnya juga bikin investor tuh takut. Investor takut, jualan, otomatis semua tuh kena. Mau dari saham kek, kalau lihat yield obligasi juga naik. Rupiah juga mungkin yang paling dekat sama kita ya. Rupiah itu juga naik kan hampir 18.000 sampai. Ya in short sebenarnya 6 bulan itu kita bermain dengan sentimen ini aja sih gitu. Terus terakhir kan memang MSCI yang ngeluarin apa namanya hasil reviewnya itu ya. Mm-mm. Ya kita masih di emerging market, cuman kayaknya lebih dibikin ngegantung gak sih kalau Riko ngelihatnya gimana nih hasil review MSCI terakhir? Karena kan akhirnya diperpanjang kan ya Mm-mm. sampai November. Ya diperpanjang sampai November. Sebenarnya masih inline sih ya dengan ekspektasi market. Market kita juga nggak expect akan terjadi let's say upgrade ke DM atau enggak juga kita tetap di IM dengan inclusion itu enggak. Emang ekspektasinya cuma sampai sini aja bahwa kita tetap di emerging market tapi kena freeze mungkin sampai November gitu kan. Cuman yang menjadi mungkin yang tidak disangka-sangka gitu ya sama investor adalah ternyata marketnya malah jebol gitu kan kemarin ketika MSCI-nya diumumin. Kalau menurutku sendiri sebenarnya aku sempat sharing juga di komunitasku tuh, aku bilang gini, aku tuh 50-50 sama kondisi market saat ini. Karena kalau kita ngomong MSCI itu tuh bukan berita yang bagus gitu. Kita tuh cuman dapat berita jelek, terus berita jeleknya itu di unwind gitu kan. Jadi neutral lagi gitu. Dan semua orang tuh udah expect itu. Kita nggak ada berita positifnya karena ya foreign yang tadinya udah keluar juga nggak masuk lagi gitu kan. Terus kita mau dapat foreign inclusion dari MSCI juga nggak mungkin sampai November gitu kan. Jadi aku melihatnya sebenarnya itu bukan berita yang bagus, cuman meng-unwind berita negatif menjadi lebih positif gitu. Bukan positif ya, cuman dari negatif lebih positif gitu doang sih. Yang tadi kamu bilang tuh netral aja ya. Iya, netral aja betul. Nah jadi situasi sekarang menurut kamu 50-50 tuh kayak gimana sih? 50-50 tuh gini, kalau kita ngelihat market sekarang, itu sentimen negatifnya sudah mulai mereda, balik lagi kayak yang tadi neutral, cuman gak ada berita positif juga gitu. Apa berita positifnya dari global? Sampai 2 hari lalu at least takut inflasi katanya, inflasi tinggi. Semalam baru US itu bilang, sekarang concern kita bukan inflasi tinggi lagi karena oilnya udah turun, tapi adalah slow economic growth gitu. Which is itu jadi ketakutan lagi bahwa kalau gitu mau resesi dong gitu. Nah ini yang jadi di globalnya sendiri pun juga kalau dilihat marketnya lagi koreksi kan. Jadi kalau kita ngelihat sekarang memang nggak ada sentimen positif, nggak ada sentimen negatif. Tapi mungkin dalam beberapa bulan ke depan tuh bakal ada sentimen positif. Nggak mungkin nggak beberapa bulan lah ya. 2 atau 3 kuartal ke depan, which is kalau 3 kan tahun depan gitu. Apa menurut Riko yang bisa menjadi sentimen positif ke depannya? Oke, mungkin yang pertama menjadi perhatian aku tuh gini, Rizka. Oil itu kan udah turun ya. Sekarang kan kekhawatiran inflasi itu mereda. Kalau kita berhitung nih secara statistik gitu ya, kita ngomong inflation year on year, berarti kan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau kita ngomong let's say bulan Maret atau April tahun depan, berarti kan dibandingkannya dengan April tahun ini gitu kan ya.
oilnya kan lagi tinggi tuh. Itu kan inflasinya mulai merangkak naik. Ketika oilnya mulai turun, seharusnya inflasinya kan sudah rendah atau bahkan bisa deflasi kan di sana, di AS sana. Kalau seandainya itu terjadi, deflasi itu sesuatu yang paling tidak diinginkan dalam ekonomi gitu. Kalau itu terjadi dengan di-combine tadi ekonomiknya lagi lemah, harusnya kan terjadi quantitative easing atau penurunan suku bunga. Nah itu sebenarnya suku bunga, liquidity yang bakalan masuk ke market itu bisa menjadi sentimen positif lagi gitu. Cuman kita kan harus nunggu data nih. Kapannya itu inflasinya menjadi rendah, itu kan kita nggak bisa tebak karena kan cuman the Fed yang punya data lengkapnya gitu kan di sana. Jadi rasa-rasanya sih seharusnya dari posisi ini kalau view saya itu lebih ke arah neutral. Kita menunggu sentimen positif gitu. Kalau The Fed kan kalau nggak salah sekarang lagi suku bunganya mau direncanain naik juga nggak sih? Nah itu tadi semua orang masih berpikir kayak gitu sampai semalam. Semalam itu mereka mulai bilang inflasi ini kayaknya udah nggak jadi masalah kan. Nah itu yang kayaknya tinggal tunggu waktu deh kapan si The Fed ini bakalan merubah stand atau at least konsensus lah ya, bukan The Fed. Konsensus ini ngerubah stance-nya, kayaknya The Fed nggak bakalan raise rate deh gitu, nggak bakalan naikin suku bunga deh. Bahkan kayaknya ada peluang buat cut rates. Cut rates ini kan sebenarnya bagus buat ekonomi satu sama financial market. Terus kalau emang situasi globalnya juga lagi nggak pasti, berarti market-market lain juga sebenarnya lagi nggak oke-oke aja juga gitu ya di luar sana. Iya betul. Kalau ngeliat US sekarang kan lagi koreksi gitu. Koreksinya pun sebenarnya nggak dalam-dalam banget sih, ranging aja gitu. Terus kalau kita ngelihat KOSPI misalnya, KOSPI itu sekarang volatility tinggi sekali kan Korea itu. Kalau kita ngelihat China juga nggak bagus gitu. Literally semuanya ya sama kayak kita at this point gitu ya. Semua menunggu berita positif gitu. Negatifnya malah di US nih baru kepikiran kemarin nih, gimana kalau kita resesi? Gitu. Jadi lagi pada mengalami perlambatan juga ya. Iya nah, benar. Tapi makro kita sendiri, maksudnya secara fundamental tahan gak sih dengan situasi kayak gini? Secara makro kita tuh lebih bagus sekarang. Karena oil turun, MBG di efisiensi, Kopdes di efisiensi kan. Itu secara budget jadi lebih aman gitu. Sebenarnya pun kemarin kita kalau boleh dibilang koreksi di IHSG itu lebih parah daripada pelemahan ekonomi yang sebenarnya juga gitu. Karena kan ada faktor ketidakpercayaan terhadap pemerintah gitu kan. Politik lah ya, simpelnya gitu. Keadaan politik di dalam negeri pun kalau kita mulai ngikutin itu udah lebih baik daripada waktu IHSG jebol, rupiah juga jebol, bond yield naik gila-gilaan, itu sekarang udah mulai mendingan. Gitu. Iya, tapi mendingan cuman IHSG akan stuck di 6.000 aja nih. Kalau menurut Riko gimana? Populi sih naik ya, karena kalau kita mikir sebenarnya gini, kalau mungkin ngelihatnya dari perspektif sedikit teknikal gitu ya. Kalau kita ngelihat volume perdagangan IHSG itu rendah sekali gitu. IHSG itu per kemarin kalau nggak salah tanggal 24 Juni itu cuman 13 triliun dari biasanya sekitar 20-an triliun. Which itu turun 35%-an daripada biasanya gitu ya. Sebenarnya transaksinya kan berarti tipis sekali gitu loh. Dan kalau kita biasa ngelihat market, kita ngelihat ini tuh bid offer tipis sekali. Jadi ada orang yang mau jualan sedikit, itu harganya turunnya bisa signifikan. Gitu. Coba Rizka liatin beberapa saham yang volumenya itu gimana beberapa hari terakhir gitu ya. Volumenya tuh kecil-kecil sekali gitu loh. Jadi ada transaksi buying pressure atau selling pressure dikit, harganya tuh langsung gerak naik gerak turun gitu loh. Nggak banyak orang yang mau bertransaksi, apalagi kalau dia punya view jangka panjang gitu ya. Mereka tuh masih bingung ini kalau gua ambil posisi sekarang beritanya bakal jadi bagus nggak? Karena kalau nggak jadi bagus otomatis jadi nyangkut di dalam dengan resiko yang kita belum tahu gitu. Tapi kalau jual sebenarnya sayang juga ya, karena kalau kita ngejual sekarang valuasinya tuh udah murah, sentimennya tidak seburuk kemarin. Jadi ya kita ngambang aja ya mungkin kok ngomongnya ya. Itu juga karena kita masih ketergantungan dengan asing juga gak? Dan asing pun juga mungkin sekarang lagi gimana ya, kalau diceritain dengan adanya situasi global yang gak pasti, ya mereka juga lagi lebih hati-hati juga gak sih? Iya betul. Asing itu juga lebih hati-hati dalam invest
agresif ya. Indonesia itu kan mau kita bilang beli BCA, BRI, Mandiri itu aman, buat asing itu resiko. Karena mereka harus mikirin country risk-nya gitu kan. Masuk ke emerging market itu adalah sebuah resiko. Ketahuan invest ke US at least gitu kan lebih aman ya. Mereka juga ketika keadaan ekonomi global lagi begini, mereka mikir ngapain masuk ke Indonesia gitu loh. Ngapain masuk ke emerging market deh, bukan masuk ke Indonesia. Lebih baik main aman dulu nih, main aja di US gitu sih. Jadi maksudnya secara psikologis kan kadang kita tuh memikirkannya adalah oh ini apakah karena lembaga-lembaga rating MSCI dan sejenisnya yang memberikan apa ya rating yang Rating jelek belum gitu ya. memuaskan atau memang secara psikologis dari mereka pun lagi nggak mau ngambil resiko besar karena situasi I think dua-duanya. global ini ya. I think dua-duanya sih Rizka. Jadi memang ekonomi globalnya tidak memungkinkan juga untuk mereka ngambil resiko terlalu besar. Yang pertama. Yang kedua, dengan penurunan atau downgrade tadi meningkatkan resiko kita kan. Jadi resiko kita tuh sudah tinggi, ditingkatkan lagi jadi lebih tinggi karena downgrade dari lembaga rating dan MSCI itu kan. Itu yang bikin asing tuh dari yang udah risk off makin risk off lagi gitu. Jadi udah ini nampaknya banyak faktor ya. Iya, banyak Kita faktor. tuh kalau mau ngomongin cuman dalam negeri tentang kepercayaan, tapi ya di luar pun situasi juga Situasinya lagi carut marut juga Betul. gitu. Mungkin kalau satu peribahasa yang bisa ngegambarin keadaan Indonesia itu ya udah jatuh ketimpa tangga. Aduh, Globalnya udah jelek, ketimpa tangga lagi kan karena kondisi dalam negerinya gitu. tapi respon pemerintah beberapa minggu terakhir ini menurut Riko gimana nih dari Udah pihak bagus. regulator kita? Regulator kita at least aku berapa kali ketemu regulator ya, ketemu Danantara Sumber Daya Indonesia, terus ketemu Bank Indonesia gitu ya. Mereka so far sudah mulai buka komunikasi ke publik. Karena memang komunikasi kan yang penting ya dalam ekonomi kan. Mulai buka komunikasi, mereka mulai menenangkan pasar lah kasarnya gitu. Jadi kalau kita ngelihat mungkin sampai awal bulan ini IHSG kan masih drop shot ya. Sekarang kan udah mulai ya rebound dikit terus sideways gitu kan. Walaupun belum ada arah-arah mau naik, tapi at least sudah mulai market tuh nggak setakut itu. Iya, kemarin tuh investor banyak yang bilang kendalanya itu kalau sama pemerintah adalah komunikasi gitu ya. Ceritain dong perbedaannya, komunikasi dulu kayak gimana dan sampai akhirnya setelah ada berbagai ini sekarang gimana? Oke, mungkin komunikasinya yang contoh ya, yang bikin investor itu bingung adalah misalnya pengumuman waktu itu Pak Prabowo bilang meluncurkan Danantara Sumber Daya Indonesia gitu kan, DSI. Ini untuk menghapuskan under invoicing. Kasarnya pengusaha-pengusaha komoditas yang ngejual barang harusnya harganya $100 dijual cuman let's say 70, 60 gitu kan. Tapi masalahnya teknisnya tuh nggak dikasih tahu gitu. Harusnya itu jadi berita yang bagus dong buat Indonesia kan. Artinya kan kita dapat pendapatan lebih. Tapi masalahnya oke, tujuannya bagus, tapi caranya gimana? Itu tidak dikomunikasikan. Akhirnya market itu kan bingung loh. Apakah caranya A, B, C, D atau apa nih gitu loh. Karena bingung itu akhirnya orang berspekulasi kan. Dengan keadaan yang lagi jelek, komunikasi jelek, itu asumsi liar semuanya jadi ke arah negatif. Wah, jangan-jangan nanti DSI mau jadi Glencore-nya Indonesia katanya. Glencore itu kan trader komoditas besar di Indonesia gitu lah. Di global. Kalau Indonesia mau jadi Glencore dalam waktu 6 bulan, wah pasti hancur nih. Akhirnya orang udah buang dulu deh saham komoditi gitu kan. Semua dibuang, harga sahamnya jatuh. Itu kan akibat komunikasi sebenarnya. Padahal waktu itu ketemu sama Danantara Sumber Dayanya sendiri, mereka aja bilang kita masih mau belajar dulu gimana dengan environment komoditi bisnis di Indonesia gitu loh. Kita tidak mau menghancurkan ekosistem yang sudah ada. Dari kata-kata mereka kan kita mau belajar. Sebenarnya mereka juga belum tahu nih nantinya akan seperti apa fungsi mereka gitu. Tapi karena pemerintah komunikasinya kurang jelas, banyak asumsi, jadi marketnya juga dihajar. Saat itu ya. Saat Dan itu. sekarang gimana nih ngelihat komunikasinya? Sekarang udah mulai terbuka gitu. Itu yang relief juga ya buat kita ya, bahwa udah terbuka. Dan yang paling penting sebenarnya kan juga pemerintah sudah mulai menunjukkan bahwa dia concern terhadap fiskal dia. Contohnya,
oke, MBG kita akan efisiensikan, Kopdes kita akan efisiensikan. Itu kan udah ngasih signal ke market gitu. Sebelumnya kan nggak ada gitu. Itu komunikasi-komunikasi yang sebenarnya seharusnya dilakukan oleh pemerintah supaya investor tuh tenang. Ekonomi tuh nggak kayak 1+1 sama dengan 2. Tapi kita harus mengkomunikasikan gimana caranya kita menambahkan 1 ditambah 1 ini jadinya 2. Itu yang kurang di pemerintah. Ya, dan sekarang nampaknya udah mulai bergerak cepat sehingga tadi bisa membuat market pun back to neutral itu ya dengan situasi saat ini. Betul. Nah, yang tersisa adalah sekarang retail nih, maksudnya dengan situasi yang tadi ya sentimen negatif udah nggak ada, tapi positif jadi tunggu-tunggu masih belum muncul. Lagi nggak bergairah dong market kita saat ini. Iya, lagi nggak bergairah. Mungkin kalau aku update teman-teman, klien atau followers gitu ya. Ya sekarang tuh kepecah 2. Ada yang melihat ini sebagai opportunity, ada yang takut. Tapi nanti kalau turun lagi gimana? Karena dua-duanya tuh nggak bisa disalahin. Murah benar. Dibilang nanti kalau turun lagi gimana? Bisa juga karena nggak ada berita positifnya kan. Semua berita anteng aja gitu. Kita semua anteng aja gitu kan. Jadi bisa naik, bisa turun. Ini posisi yang mungkin kurang enak ya jadinya. Kalau dari perspektif Rico sendiri gimana? Lebih berat kemana? Ini adalah peluang atau tadi yang satu lagi bisa lebih rendah lagi? Lebih rendah lagi ya. Kalau aku sendiri karena stylenya itu lebih ke mid to long term, means kita bisa ambil posisi untuk bulanan gitu ya. Aku lebih cenderung ke arah bullish, ke arah positif gitu. Ya balik lagi ke tadi, ekonomi dunia ini melemah semuanya. Kalau semua udah berpikir melemah, pasti distimulus dong. Pemerintah kita kan punya suatu sistem gimana supaya ekonomi ini kalau melemah, oh gue harus ngapain nih gitu kan. Jadi ketika itu terjadi biasanya dikasih stimulus. Jadi itu mereverse outlook yang sudah negatif di luar gitu ya. Di luar kan negatif nih, beda sama di Indo gitu ya. Di luar itu kan lagi outlooknya, kayaknya bisa resesi, bisa negatif gitu. Itu ke reverse jadi positif. Indonesia yang tadinya neutral itu bisa juga ikut gerbong. Kita nggak bisa bikin gerbong sendiri lah, kita pasti ngikut global gitu kan. Begitu globalnya positif, dalam negeri kita sudah baik, seharusnya kita bisa ikutan rally. Kayak indeks-indeks saham di luar sana yang rally selama kita koreksi kemarin gitu. Cuman takes time ya? Pasti takes time. Dan berarti yang dibutuhkan kesabaran saat ini secara psikologis. Dan mental yang kuat aja gitu ya? Betul. Berarti apa sih kalau dari Rico sendiri emang momen sekarang itu lebih mending back to basic aja style investasinya atau kayak gimana? Kalau aku sebenarnya lebih suka ke gini. Kalau kita nggak terlalu pinter-pinter amat lah ya kasarnya ya, kita nggak tahu-tahu banget tentang market. Menurutku ini simpel, gampangnya cacing-cacing naga-naga deh gitu. Kalau seandainya kita nebak IHSG bullish aja gitu ya, beli banking tuh pasti naik juga kok gitu. Kalau kita salah tebak, mau beli banking juga pasti hancur ke bawah gitu. Jadi sebenarnya nggak usah susah-susah amat. Pemilihan saham itu pilih aja yang gampang. Kalau seandainya bullish dia naik, kalau seandainya bearish dia turun gitu kan. Tinggal yang diperkuat itu tesis on makronya gitu. Makronya ini gimana? Apakah kita melihat ada potensi bullish? Kayak tadi kan kalau aku bullish gitu ya. Atau sebenarnya wah ini kayaknya enggak nih. Kayaknya bakalan resesi lah. Atau bakalan makronya tambah parah lah gitu. Karena kalau aku ngeliat semua kinerja dari emiten itu bagus kok gitu. Jadi kalau di market kan ada 2. Ada company risk, ada market risk. Which company risknya sebenarnya aman. Tinggal nih market risk. Market risk ini kan berhubungan dengan makroekonomi baik global ataupun domestik. Gitu. Kita tinggal tebak itu aja. Maksudnya dari secara fundamental emiten-emiten kita tuh oke gitu ya? Oke. Tapi apa nih sektor-sektor yang menurut Rico berpeluang saat ini? Kalau aku suka yang pertama banking pasti. Itu udah ya karena pandangan aku bullish ya. Banking itu jadi kayak duit gampang lah kasarnya. Dari dividen ya? Apa gimana? Enggak, aku rasa nanti juga akan naik. Banking itu ya pertama dividen besar untuk beberapa emiten, Himbara terutama gitu kan. Tapi selain dividen, valuasi juga murah gitu. Jadi ketika mood dari market ini berubah dari negatif jadi positif, itu saham pasti
valuasinya akan kembali ke normal. Dari murah ke normal gitu ya. Kita nggak ngomong jadi mahal gitu ya. Ke normal aja, itu kan udah kasih kita gain. Gitu. Itu yang pertama. Kedua, aku suka sebenarnya komoditas. Komoditas itu menurutku selain energi ya, karena energi itu kan lagi turun tuh. Energi itu kan oil, coal, sama gas. Selain 3 itu menurutku masih cukup menarik sih, gitu, komoditi. Sisanya ya mungkin bukan sektoral, tapi emiten-emiten yang mungkin teman-teman kalau cari dia punya growth story. Dalam arti mungkin mau mengakuisisi apalah, itu kan akan selalu ada kan. Akuisisi apalah, right issue untuk apalah. Nah itu mungkin juga menjadi ketertarikan market baru. Kalau aku sebutnya thematic stocks. Gitu. Mungkin itu jadi tematik yang baru gitu. Tapi kalau perbankan itu kan maksudnya situasi kita kan ekonomi BI rate-nya juga lagi tinggi-tingginya gitu ya. Itu nggak berkorelasi ya? Sebenarnya berkorelasi. Cuman buruknya itu udah datang. Kita tuh udah dihantam buruknya gitu. Jadi kalau mau dihantam ke bawah lagi gini. Kalau sebelumnya di awal tahun let's say kita tuh ada di level 10 gitu ya. Terus kita kehantam berita buruk kan. Let's say dari 10 ini turun jadi 3 gitu. Ya kalau seandainya turun lagi pun mau turun sampai mana sih? Palingan turun 3. Tapi kalau seandainya positif dapetnya ini 7 nih gitu loh. Jadi secara mindset adalah mending kita digeber dengan berita buruk di awal gitu atau gimana? Iya, market selalu gitu kan. Kalau seandainya berita buruknya udah dihantam semua, ya apalagi yang mau lo hantam? Gue udah hilang nih, udah gak ada nyawa lagi gitu loh. Apalagi yang lo mau ambil, udah gak ada lagi gitu. Kecuali udah yang kayak tadi ya, udah globalnya jelek, domestiknya jelek, gak diurus itu kan namanya negatif terus. Kita mau betting juga susah gitu kan. Tapi dengan berita sekarang semua negatifnya udah keluar, pemerintahnya udah concern bahwa oke, kita akan memperbaiki ini, berarti kan kita ngelihat ekonomi kita arahnya lebih cenderung ke atas kan, karena sudah ada mau diperbaiki gitu. Kalau kayak gitu kita tinggal ngelihat ke bawah itu potensinya berapa, ke atas berapa, karena kan saham selalu risk reward ratio kan. Kalau menurutku posisi sekarang, jangankan untuk cut loss ya, aku bilang kalau posisi sekarang kita nggak punya barang aja tuh sayang. Jangankan, kalau kan orang bilang kan, udah turun banyak nih, cut loss nggak ya, nanti turun lagi gimana. Kalau aku bilang, mau cut loss sekarang pun aku takut ketika cut loss nanti terbang. Gitu. Jangankan yang punya saham, yang nggak punya saham aja kalau ditanya beli saham nggak beli, aku bilang kayak gitu. Okay. Gitu. Dan ada lagi kekhawatiran tentang rupiah ini gimana? Ya rupiah kan kita juga masih gimana ya? Kalau rupiah sih sebenarnya kembali lagi ya, ini tinggal tunggu kepercayaan masyarakat pulih. Memang kan takes time gitu. Cuman kalau kita ngelihat seharusnya dengan fiskal kita yang tidak terlalu agresif lagi, kebutuhan dolar kan juga nggak tinggi. Terus yang mungkin teman-teman perlu tahu juga, di bulan-bulan ini, di kuartal 2 ini itu banyak pembagian dividen kan. Itu transfer uang dari dalam negeri keluar itu sangat banyak. Jadi setelah lewat dari Juni, seharusnya dengan sentimen ini ya, kalau sentimennya berubah kan otomatis asumsi semua berubah lagi. Dengan sentimen ini seharusnya rupiah ini udah nggak terlalu signifikan naik kenaikannya. Mungkin 18.000, cuman kalau 18.000 lewat itu udah chance-nya kecil. Bukan nggak mungkin, peluang itu pasti selalu ada, cuman kan kecil kita bilang. Aku ngelihatnya kecil gitu. Jadi lebih ngelihat ke arah rupiah mungkin bisa menguat. Tapi nggak expect sampai 16.000 juga sih, kayak mungkin kalau sekarang 17.8 ya mungkin menguat 17.5, 17.4. Oh, justru prediksinya segitu ya. Karena kan beberapa tuh mengkhawatirkan BRI tuh udah tinggi nih gitu. Tapi kok kayaknya penguatannya nggak yang signifikan sampai gimana gitu kan, kita masih sekitar 17 ribuan. Iya, karena kepercayaan kan. sih kalau rupiah ya. Semua nggak percaya, even kita, warga kita aja itu banyak yang menukar rupiah mereka menjadi dolar karena ketakutan kan. Ntar rupiahnya 19.000, katanya 20.000, 21.000 gitu kan. Kalau ditukar terus ya mau fundamentalnya bilang 10.000 juga, kalau kita tuker rupiah kita ke dolar terus juga nggak bakal kejadian kan itu. Aduh, ayo kita cintai rupiah. Berarti ya itu ya, maksudnya masih ya ini mungkin BI rate-nya atau segala upaya itu adalah mungkin obatnya, cuman ya
balik lagi akarnya itu ya, Iya, ya yang trust ya yang harus kita tetap bangun. tetap harus dibenahi juga gitu dan Betul. dikelola. Nah, terus buat para retail yang ngerasa, wah situasinya kan sekarang lagi nggak pasti nih gitu. Mm-mm. Strateginya gimana ya? Atau ya mungkin mereka beberapa ada yang rasa, duh nyangkut lagi gitu. Gimana tuh Kak? Rasanya kalau nyangkut mungkin mayoritas investor nyangkut ya. Ada saham nyangkut lah at least gitu kan. Cuman kembali lagi kalau kita ngomong saham itu sebagai sebuah bisnis, loss itu kan kita anggap sebagai sangkos. Sangkos tuh ibarat beban yang sudah terjadi dan kita nggak bisa ulang anyway gitu kan. Kita kan mesti berpikir ke depan tuh seperti apa. Nah kalau aku pribadi sebenarnya ngelihat kalau strateginya sama nih untuk midterm, seharusnya di level ini kita punya posisi. Dalam arti kita punya sahamnya. Tapi memang nggak bisa kita ngomong, oh all in nih. Karena waktu IHSG naik tahun lalu kan semua orang bilangnya cacing-cacing naga-naga nih gitu kan. Kita sekarang itu harus punya posisi tapi jangan posisi yang apa sampai semua harta ada di saham. Gitu. Kita harus tetap masih punya cash sambil menunggu kepastian gitu. Investor suka kepastian anyway. Jadinya ketika saham kayak gini kita tahu valuasi murah, kelihatannya akan bagus gitu ya. Kita punya posisi. Nanti begitu yang kita ekspektasikan terjadi, oh jadi bagus nih. Itu gampang kita average up aja. Time to buy juga dong sekarang I think ya. sebenarnya. I think ya. Tapi ya harus sabar-sabar itu ya. Sabar ya, jangan terlalu nafsu dulu. Marketnya belum bullish. Gitu. Iya, Mungkin aku ngelihatnya lebih ke arah penurunan terbatas, kenaikannya lebih tidak terbatas gitu.